para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Solihin yang kami taati dan kami ta'limi, yang terhormat Ustadz Tengku Helmi Yusuf, kepada sesepuh bini sepuh yang kami hormati, Ketua Panitia dan seluruh anggota keluarga Bani Jodoh serta Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan segala keagungannya, biqauli Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala karunia yang begitu agung tiada terhingga, sehingga kita dapat bermuajah dalam suasana ukhuwah Islamiyah guna merajut tali silaturahmi yang diridhoi dan penuh barokah Islami, khususnya dalam bingkai acara reuni akbar keluarga besar Bani Jodoh, dan kita dapat mengikutinya dalam keadaan sehat walafiat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Nabi mengke kita lajengaken silaturahim lek wis kenal-kenal kono dulurku insyaallah mboten kerangan apa kerangan dulur. Nah, lek mboten ngoten kita ketemu ning dalan ora nyapa belas. Nah, angkakno niku dulure. Lah niki niku mawon kinten-kinten ingkang kula aturaken sepindah malih nggih ngaten niku kathah ya Gus Ali pantes mawon nggih. Muga-muga nyuwun panjenengan sedaya. Ayo niki kula kenalaken niki ingkang nomor kalih. Muga-muga dados putra ingkang saleh. Nerusaken kita sedaya anggenipun ibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Boten langkung punika ingkang saged kula aturaken sepindah malih kula nyuwun ngapunten saagung-agungipun dumateng panitia dumateng sederek kula sedaya ingkang anggenipun ngawontenaken riyane punika. Saderengipun matur insyaallah niki riyani kita laksanakan setahun sepindah lek mboten tanggal 8 tanggal 9 Hijriah. Berarti nyenan gaya agenda setahun sepindah lek sakniki tanggal 9 binjing meleset lek mboten tanggal 9 tanggal 10. Sebab nopo lek Mbah Yai saderenge pas 1 sampai 7 punika mboten saged medal hasian ngoten. Tasih panggah wonten tamu. Mulane ngoten mendeti niki diwingi tanggal 9 sebab kemarin niku riyoni pas manggene pondok kawula kalih Gustin niki pas manggene wonten mriku. Niki wonten tanggal 9. Insyaallah kados diaturaken saking tuan ruah wau niki dipun laksanakaken setiap kados ngeten iki Mbah Wonotaruna, berarti nomor kalih saking Mbah Bani Codo niku sasampune niku ngandhape insyaallah mubengi 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Lek digodhong kiambak mesak nengko sing sitok kek ra duwe anak pisan. So wis ra melok ngoten. Nggih insyaallah niki dipun laksanaken setiap tanggal 9 Allahu barakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayus sa'afi asarihi wa yuasa'afi rizki falyasil rahimah. Amma ba'du fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadratil muhtaramin para alim ingkang kula taklimi, para bini sepuh, Pakde Budhe kula ingkang kula taklimi, para sederek-sederek kula Bani Mbah Codo ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kita dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged makempal saperlu sarang-sarang ngawontenaken reuni ingkang tujuan dari reuni kados dipun aturaken kalian Gus wau nggih punika silaturahim. Mugi-mugi pakempalan kita sedaya dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamuhu mugi konjuk dhateng ngarsa dalam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tuntunanipun lan kita ajeng-ajeng syafaatipun.
Hadirin hadir rahimakumullah. Ing mriki kepareng matur Allah kejatah maosaken silsilah kados acara ing siang menika. Kebetulan niki dihandle kalian putra wayah saking putra Mbah Bani Codo ingkang bajeng menika Mbah Wono Taruno. Dados benjang periode kedua niku diangkat kalian putra angka kalih dadi Mbah Hasan Mustadi sak putra wayahe terus benjing medun ngaten. Pramila kersane jenengan sumerep bahwa mbahe napa lek teduki kula Mbah Bani Codo niki, Bani Mbah Codo. Artinya enten sing ngendikane sing jeneng Mbah Codo iki jenenge sapa dereng semerep. Benjing panitia utawa pengurus pusat goleki jenenge Mbah asli sing Mbah Codo. Artinya jadi di sini ditulis Bani Mbah Codo karena ada mengatakan sing ngarep dhewe niku lek ketelah anak Codo utawa wadanan Codo dhuwure jenenge Mbah Codo. Nah, ngaten. Jadi cara enten wong dhisik niku enten Gus Mus, ngoten niku enten tangga kula nyeluk ayah niku Bapak Mus. Nah, ngaten niku dadi malih Mbah ada seperti itu. Jadi niki sangka Mbah Codo ngaten niki jenenge sinten benjing muga bisa ketemu. Enten dadi istilah ulama sing saged munsib, istilahnya nasape Mbah Codo iki jenenge sapa, terus dhuwure nes jenenge sapa niku enten. Muga-muga kecethuk terus jenenge asli sing Mbah Codo iki sapa ngoten kersane paham. Dadi lek nyeluk mboten Bani Mbah Codo ngoten langsung jenenge Mbah Codo iku sapa. Lah Mbah Codo istilahnya sakniki Bani Mbah sing dikenal Mbah Codo niku kagungan putra tertulis gangsal setunggal Mbah Wono Taruno. Niki krandae sing hari ini ketempatan panitia lokal ngentene halal bihalal rioni. Nomor kalih putrane namine Mbah Hasan Mustadi. Mbah Hasan Mustadi niki Mbah buyut kula. Nah, nomor kalih. Nomor 3 Mbah Singo Karyo. Mbah Singo Karyo niki mangke terusane sinten ngaten. Nomor sekawan Mbah Waginah, nomor gangsal Mbah Madun. Sedaya putra niki jereke wonten Mentaraman. Kecuali Mbah Hasan Mustadi niku jereke wonten Jogja. Kalih Mbah Madul dereng panggih putrane teng mriki tertulis tapi nggih cara krandae sapa mergo adoh niki cara Pak Ridwan Mbah Mikin niku ceritane omahe ning Gelaran sak kidule sawah Sri Kayangan. Dadi di Jogja mriko posisi ngene sekitar Taruban mriku kidul kulone enten sawah jenenge Sri Kayangan sebab lek nyawang niku mriki enek wit ning tengah kaya ning kono dhewe kono nyawang ya kok. Nah niki jenenge sawah Sri Kayangan niku sak kidule lokasine ngaten jenenge desane Gelaran ngaten pun niki dereng kepanggih tapi tertulis namine mergo anake mbarep jenenge Madul wong-wong ling ngarani Mbah Madul pun sakniki diperinci nomor putra nomor setunggal Mbah Wono Taruno kagungan putra namine Mbah Kasbi. Lajeng nomor kalih Mbah Saniman, nomor 3 Mbah Sanijem, nomor sekawat Mbah Tumini. Niki sing rumasa duwe mbah niki wis ngoten Mbah Kasbi, Mbah Saniman, Mbah Sanijem, Mbah Tumini. Terus niku sekedap nomor setunggal putra Mbah Kasbi, Mbah Saniman, Mbah Sanijem kalian Mbah Tumini. Putra nomor kalih Mbah Hasan Mustadi kagungan putra Mbah Mat Konawi, Mbah Jayadi lan Mbah Sopawi. Sengkrin. Jadi niki Mbah Kasbi, Mbah Saniman, Mbah Sanijem, Mbah Tumini putra nomor setunggal. Nomor kalih Mbah Hasan Mustadi niki putra kagungan putra Mbah Mat Konawi, nomor kalih Mbah Jayadi, nomor 3 Mbah Sopawi.
Niki putra 3 niki sing setunggal Mbah Mat Konawi manggene wonten Jogja, wonten Taruban. Setunggal niki sak puteran Mbah Hasan Sadi, sing Mbah Jayadi teng mriki, Mbah Sopawi teng mriki. Nggih. Nomor 3 putranipun naminipun Mbah Singo Karyo. Kagungan putra Mbah Sakinem, nggih, Mbah Payem, Mbah Kadi, Mbah Ngadiman, Mbah Mijan apa Mbah Mijan iki? Mijan, terus Mbah Saikromo Kliman. Nah, tibake niki dulur ngerti kula Gur Mbah Kliman, jenenge Saikromo Kliman. Pun. Putra nomor 3 namine Mbah Waginah. Kagungan putra namine Mbah Tuyem, Mbah Kasanwiyono, niku nggih, Mbah Kemiem, Mbah Sanijo, Mbah Seniem. Pun. Putra ragil namine Mbah Madul, mbuh jenenge sapa tapi duwe anak jenenge Madul. Mulane lingane dhuwure Mbah Madul. Terus nomor kalih Saman, nomor 3 Mbah Saman niki Mbah Saman. Terus nomor 3 ini Mbah Saman, nomor 3 Mbah Tukinem utawi Mbah Ngadikem. Pun. Dalam nah, pun kita perinci saniki Mbah Wono Taruno ingkang kagungan putra gangsal sekawan, ingkang bajeng Mbah Kasbi kagungan putra Pak D Saripin. Anak buahnya Pak D Saripin cobi ngajung. Nah, satu nggih. Iki nggih terwakili. Lajeng Mbah Sariem, putrane Mbah Sariem. Pak D Bude Sariem nggih kula ngani. Bude Sariem. Endi enten? Oh anu garwane Pak Hamdi. Sariem pinten? Sariem to nggih. Leres Sariem. Nggih. Nggih, pun. Nggih. Nomor 3 Pak D Hamdi. Nah, putrane kok nggih. Diten mlebunan. Pak D Paidi grupe. Pak Paidi. Ah, itu. Pun kok nggih. Ngacung nggih kersane. Kersane sing terus. Nomor gangsal Pak D Klimin. Pundi-pundi? Ah nika. Sing putri-putri. Nah, pun. Niki nggih, pun. Nomor kalih Mbah Saniman kagungan putra Bude Poniem. Terus Bude Nikem, Bude Pak D Wagirin. Nggih, Bude Wagirin, Bude Seniem, terus Painem napa Bude Painem, Bude Katini kalian Bude Pak D Boimin. Nah niki. Nah, terus nomor 3 putranipun Mbah Wonotarno Mbah Sanijem kagungan putra Bude Ponikem. Terus Pak D Simis. Bude. Nggih ditulis anu P kali B ngeten nggih. Bude Simis. Terus Pak D Kosim. Nggih. Terus Bude Jeminem. Terus Bude Pak D Soirin. Pak D kula nggih biasane Pak Lek lho Pak D dibangun. Nomor sekawan Mbah Tumini. Nggih, Mbah Tumini kagungan putra Pak D Jemadi. Niki putrane Pak D Jemadi. Oh, nggih. Terus Pak D Jemingin. Oh, Pak D Jemingin nggih. Ora ngerti lek niki dulur nggih. Pak D Paimin. Pundi Pak D Paimin? Oh, Pak D. Oh nggih, Pak D Paimin. Terus Pak D Mesidi. Oh nggih, Mesidi. Lajeng Pak D Mesirin. Nggih. Nomor 6 Bude Semi. Oh nggih, niki. Nomor kalih putranipun Mbah niku wau Mbah Bani Codo, Mbah Codo. Mbah Hasan Mustadi kagungan putra Mbah Mat Konawi. Niki manggene sedaya wonten Jogja. Sepidah Mbok D Ngajiem. Terus
Mbok D Ngajemi, nomor 3 Mbok D Rusiem, sekawan Pak D Ponijo, nomor gangsal Bude Tumijem. Niki tasih enten sing gesang ngoten. Niki pun sedaya Budi. Terakhir layat kula teng Pak D Ponijo niki pun. Nomor kalih putrane Mbah Hasan Mustadi, Mbah Jayadi, Mbah kula. Nah, kagungan putra Pak D Zainuri. Niki dugi mboten Pak D. Mboten. Pak D Ridwan. Pak D Ridwan niku lek terkenale Mbah Mikin, nggih, Pak D Ridwan. Nomor 3 Bude Ngadiem. Terus nomor sekawan Mbah Solihin, bapak kula. Nggih, nek ora ngapal niki. Nah, meniki putra Jayadi. Nomor 3 Mbah Sofawi. Nggih, ditulis Sofawi, asline nggih lek wong Jawa lek ngarani Mbah Pawi ngoten nah iki. Kagungan putra Bulik Ngajum, Lek Salim, terus Bik Mijem, Bulik Kliem, Bulik Sadinem, Pak Lek Sari kalian Pak Lek Toha. Niki. Pun niki putra nomor 3 Mbah Singo Karyo. Niki medeni jenenge Singo Karyo. Kagungan putra Mbah Sakinem. Nggih. Terus Mbah Sakinem kagungan putra Pak ono puniki simah kalih akhirnya putra Mbah Kasbi dadi putra jenenge Pak D Saripin. Nek ngeten lepas ngriki berarti Bulik budal Pak Lek Saripin nek ngriki nggih. Lek nyelok ke ngisor Pak Lek Saripin. Nah, kula celuk bene sing ngriki nggih. Terus Bulik Sariem. Terus Pak Lek Kamdi. Nah, lek malih ki ngriki Pak Lek, lek ki wau Pak D. Nah. Terus ngeten Pak Lek Paidi. Dalam oh nggih, lek cara didelokke ngandhap king niki. Terus nggih Klimin nggih. Niki Pak D Klimin ya sebab cara keterkenal ngaten. Nomor kalih Mbah Payem. Kagungan putra Pak Lek Imam kalian Bulik Mesijem. Nggih. Pun. Nomor 3 Mbah Kadi. Kagungan putra Bulik Jamini, Bulik Soini, Bulik Jeminah, Bulik Katiem. Nggih. Niki enten jenenge sing ganti mboten niki. Sing terkenale sing Bi Jeminah dadi Bi Asfiyah. Ngaten kertane kertane Bi Asfiyah ngaten nggih. Terus Bi Katiem panggah. Oh Bi Malih Siti Maimunah nggih pun dadi kersane jeneng panggih. Nomor 3 Mbah Ngadiman kagungan putra Bulik Yatinem. Nggih. Mbok ini Mbak Mbak iki putrane Kang Suji. Ibuke Kang Suji, Kang Suji. Pun. Lagi ngriki Pak Lek. Nggih. Nomor 3 Mbah Mijan kagungan putra Mbah Jemilah almarhum. Nggih, Bulik Jemilah almarhum. Nomor sekawan Mbah Saikromo Kliman. Mbah Kliman terkenal kagungan putra Lek Abdul Rahman, Bik Jematun, Lek Abdul Hamid, sekawan Bulik Tuminah, nomor sekak gangsal Bulik Soinem. Pun. Nomor putra nomor 3 nggih. Mbah Waginah. Sekawan. Oh nomor sekawan Mbah Waginah kagungan putra Mbah Tuyem, Mbah Hasan Wiono, Mbah Kemiem, Mbah Sanijo, Mbah Seniem. Mbah Tuyem kagungan putra Pak Lek Ngajo. Nggih Mbah Tuyem Pak Lek Ngajo. Nomor kalih Pak Lek Jemiyo. Nomor 3 Bulik Jemiem. Nomor sekawan Bulik Boinem. Nomor gangsal Bulik Klinem. Nggih. Putra nomor kalih Mbah Waginah Mbah Hasan Wiono kagungan putra Bulik Wagirah. Niki
Mbak Ibu isi dan oh ini pas nih lagi. Terus Pak Lek Mariono, nggih. Terus nomor 3 Pak Lek Samijo, sekawan Pak Lek Ngadirun, gangsal Pak Lek Jemirin, nomor 6 Bulek Munirah, nggih. Putra wayahe hafal niku nggih. Terus Mbah Kemiem niku kosong mboten kagungan putra nggih. Nah, terus Mbah Sanijo mboten gadah putra teng mboten terus niki. Nomor gangsal Mbah Seniem kagungan putra Bulek Jaitun, Bulek Katemi, Bulek Sukinem nggih. Lajeng Bulek Jamini, Bulek Soini, Bulek Jemina, Bulek Katiem. Sing berarti sing ngandhap niku berarti sing wau kesebut. Nomor gangsal Mbah Madul kagungan putra Madul ngandhape cacing semerep saman gitu semerep. Nomor 3 Tukinem utawi Ngadikem nggih kosong. Ampun. Lajeng sakniki nggih nomor pinten Mbak sing nomor 13. Terusane Mbah Codo kagungan putra Mbah Wonotaruno. Terus sakniki Mbah Wonotaruno kagungan putra Mbah Kasbi. Nggih, pertama Mbah Kasbi berarti niki putra Bajeng. Mbah Kasbi putra kagungan putra Pak D Saripin. Terus Pak D Saripin kagungan putra Mbah ini Yusanikem nggih, Yusanikem almarhum kagungan putra Yusanikem kagungan putra Siti Samsiah, Muhammad Sodikin, terus Samsudin, Siti Marfuah. Berarti niki Yusanikem garwane Kang Rohmat nggih. Terus kagungan canggah niku wau Mbah Saripin kagungan canggah Wahyu Dwi Retnawati, Mbak Samsiah kagungan putra Siti Samsiah, kagungan putra Wahyu Dwi Retnawati, Ahmad Fajar Imani kalian Ali Mahfud Islami. Sebenarnya niki berarti anu kong apa niku? Jadi sing nomor kalih adepan niki. Nggih. Pak Disaripin kagungan putra Sanikem, Samini, Tumi, Supini, Abdul Sattar kalian Muhammad Kolim. Niki Pak D Saripin. Nomor kalih Budi Sariem kagungan putra Mas Mbak Saniem, Mas Mujiono. Nomor 3 Pak D Kamdi kagungan putra Mbak Sumiyah, Mas Taslim, Mas Wahib, Mas Siti Asiyah, Mas Muhammad Toha, Mbak Siti Masrurah kalian Mas Ahmad Sarif. Pak D Paidi kagungan putra Mbak Maria. Lajeng Kang Marji, Kang Marjani, Mbak Marsianah kalian Mbak Markomah. Pak D Klimin kagungan putra Mbak Nur Hayati, Mas Abdul Aziz, Mas Gustain, Mbak Siti Fatimah, Mbak Siti Ayatun, Mbak Mas Mustafa kalian Mas Ahmad Fauzi. Mbah Wonotaruno nomor kali Mbah Saniman kagungan putra Pak Budi Poniem, terus kagungan putra Kang Asmat kalian Mbak Misinem. Budi Nikem kagungan putra Kang Saidi kalingan Kang Kadiat. Pak Diwagirin kagungan putra Kang Abdurrahim, Mbak Sumiati, Kang Rohmah kali Mbak Mutiah. Pak Budi Seniem kagungan putra Mas Padi, Mas Pani, Mas Parti, Pesdoyo. Nggih. Padi, Pani, nggih Mbak. Nggih, tadi Mas Padi, Mas Pani kali Mbak Parti. Budi Painem mboten putra, Budi Kartini kang putra Sutrisno Mas Sutrisno Hadi, Mas Sutriani, Mbak Sutriani, Mbak Sutimah, Mas Suharyanto. Pak Diboimin kagungan putra
Mbak Siti Halimah kalian Mbak Warsito Hadi, Mas Warsito Hadi. Nomor 3 Mas Hasan Bisri kalian Mbak Rita Nurhayati. Nomor 3 Mbah Sanijem kagungan putranipun Mbah Pak Budi Ponikem kagungan putra Kang Kaderi, Mbak Sukarti, Mbak Suratun, Mbak Suwantin, Mbak Siti Zainab. Pak D, Bule Simis nggih. Bule napa Bude? Pak D. Bude Simis kang putra Mas Jumi Mbak toh? Mbak Jumi, Mas Suprat niki kalih. Mbak Tumiem kalian Mas Ekwanto. Pak Dikosim kagungan putra Mbak Siti Taroka, Mbak Siti Asia, Mas Agus kalian Mas Agus Arif kalian Mbak Diana Herwanti. Pak D Budi Jeminem kagungan putra Mat Lazim, Mas Mat Lazim kalian Mas Suyanto. Nomor 3 Mas Binar. Nomor gangsal Pak D Soirin kagungan putra Mbak Seni, Mbak Novi, Mas Ridwan kalian Mas Rizki. Biasa tak jangkar dan ini Mas tiga ini. Terus Mbah Tumini kagungan putra Pak D Jumadi kagungan Pak D Jumadi kagungan putra Mas Tukaji, Mbak Astuti nggih. Atuti nama Astuti. Astuti ini kurang S. Terus Mbak Sumini Mbak Suharti. Pak D Jemingin kagungan putra Mas Giono, terus Mbak Zuliana, Mas Tekat, Mbak Iin, Mbak Lili kalian Mbak Dina. Pak D Paimin kagungan putra Mbak Misti, Mas Gunawan, Mas Irwanto kalian Mbak Mina. Pak D Misidi Mbak Nita. Terus Pak D Misidi kagungan putra Mbak Faridatus Solihah. Nggih. Pak D Misirin kagungan putra Mas Sri Nur Amin, Mbak Sri Nur Amin, Mas Zainuri, Mas Dianto, terus Mbak Ika, Mas Bidin. Terakhir Pak Budi Semi kagungan putra Mas Sutekno, Mbak Eni Hidayati kalian Endri. Mbak Hasan Mustadzi kagungan putra Pak D Zainuri nggih, putranipun Mbak Maisaroh, Mbak Mahmudah, Mbak Mai Zuriyah nggih. Pak D Ridwan kagungan putra Mbak Husnul Khotimah. Bude Ngadiem kagungan putra Mas Ansori, terus Mbak Siti Robiah, Mbak Siti Kalimah, Kang Muhammad Soleh kalian Mas Farhanuddin. Putra ragil Mbah Solihin kagungan putra kula Muhyiddin nggih. Terus Zainul Mustafa Gusus Wau, terus Arwani Zakaria, 3 Dewi Murtasiah nggih. Saniki ganti putra adike Mbah putrane Mbah Hasan Mustadi nomor kali Mbah Sofawi kagungan putra Bule Ngajum, putranipun almarhum Dek Lasimun, terus Dek Lastri, Dek Siamah, Dek Sumini, Dek Muari, Dek Hariyadi. Palik Salim kagungan putra Dek Sumiati, Dek Siti Khotimah, Dek Rofi'i, Dek Maimunah kalian Dek Sodikin. Nomor 3 Bule Mijem niki datane ikut Mbah Hasbi ngajeng. Terus Bule Kliem datanipun ikut Mbah Hasbi ngajeng. Oh nggih. Nomor 3 Bule Sadinem kagungan putra Adik Siono, Dik Sianto, Dik Juwariah, Dik Nafiah, Dik Kustiah. Pak Lesari nomor 3 nomor 6 Pak Lesari kagungan putra Mak Lazim, Dik Nasikin, Dik Nafsiyah kalih Dik Muhammad Khairi kalian terakhir Dik Minhajul Qawim.
Putranipun Mbah Sofawi nomor 7 Palik Toha kagungan putra Dik Saiin, Dik Isnani kalian Dik Nikin. Pun. Terakhir nggih tasik nomor sekawan Dik Maslahatul Habibah. Nomor sekawan Dik Maslahatul Habibah. Pun niki Mbah Hasan Mustadi pun cekap. Sakniki Mbah Sakinem. Mbah Sakinem niku putranipun sami Mbah Saripin wau. Niki pun keceluk nggih Mbah Saripin, Pakdi Saripin, Budi Sariem, Pakdi Kamdi, Pakdi Paidi wau pun kula sebut ngajeng. Pakdi Klimen sampun. Sakniki kantun putra nomor 3 Mbah Codo nami Mbah Singokarya kagungan putra sepindah Mbah Payem kagungan putra Imam Syafi'i kagungan putra Mbak Dik Nurul Mufidiyah, Dik Nani Winarni, Dik Siti Komariah kalian Dik Ahmad Farid. Biasanya celuk Mbak Kabek niku lho. 3 Bik Mi Sijem kagungan putra Dik Sutinah kalian Dik Abdul Khalik. Nomor 3 Mbah Jamini Bulik Jamini nggih kagungan putra Wasis Matsari kalih Dik Arif. Nomor 3 pun anu nggih. Nomor kalih Mbah Kadi putrane Bik Jamini. Bik Jamini kagungan putra Wasis Matsari kalian Arif. Nomor kalih Bik Soini kagungan putra Siti Ayati Juwariyah. Terus Abdul Basir kalian Ali Usman. Ini putrane Bik Soini. Nomor 3 Bik Asfiyah kagungan putra Nur Rahim. Nomor sekawan Bik Siti Maimunah kagungan putra Dik Kusairi, Dik Siti Arifah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Putra Mbah Sinokaya nomor 3 nggih. Bulik Yatinem kagungan putra Dik Sunarti almarhum, terus Dik Sunarmi, Dik Sunardi, Dik Sujiono. Ini kenapa kan Suji? Kalian Sukiyat, Dik Sukiyat. Mbah Codo terus Mbah Singokarya nomor 3 Mbah Mijan kagungan putra Bulik Jemilah almarhum. Putra Mbah Singokarya ingkang terakhir nggih Mbah Saikromo Kliman sepindah li Abdurrahman kagungan putra Dik Nurul Hidayati, Dik Mariatul Kiptiyah, Dik Zainal Abidin. Nomor sekawan Dik Binti Raudatul Masluha. Nomor kali Mbah Kliman kagungan putra Bik Jematun kagungan putra Dik Siti Robiah, Dik Siti Mahmudah, Dik Muhammad Saiin, Dik Sulamin Hidayah, biasanya Mbak ulang ini. Tengriki Dik Uswatul Hasanah. Nomor 6 Dik Kustriana. Lajeng nomor 3 Pak Li Abdul Hamid kagungan putra Yuli Nur Midiyah. Nomor sekawan Bulik Tuminah. Bulik Tuminah niku Pak Li Basari nggih. Kagungan putra Imam Khairuddin, Muhammad Mustafa kalih Anifatul Zubaidah. Terakhir Bik Soinem garwane Khalid kagungan putra Mbak Dik Nurul Mufidiyah Mutiah, terus Dik Zulfati Saidah kalih Dik Khairul Anam. Terus lajeng putra nomor sekawan Mbah Waginah kagungan putra Mbah Tuyem. Mbah Tuyem kagungan putra Lek Ngajo nggih kagungan putra kalau mau Dik Kadis ngeten iki nggih kaya Pak Lek Kadis Dik Asmawi, Dik Maridi, Dik Yuna sepuh diceluk Dik niki terus Dik Misyat. Terus Bulik Pak Lek Jemio nomor kali Pak Lek Jemio bukan bahasa Awiem kagungan putra nek kula ya Dik Yadi, Dik Lamini. Nah, nggih. Nomor 3 Bulik Jemiem kagungan putra Dik Mesia, Dik Katini. Nomor 3 Dik Soinem
sekawan Dik Dik Bejo. Nah niki kula delok ing arah kula. Terus nomor sekawan Bulik Boinem kagungan putra Dik Sunarmi kalian Dik Didi. Nomor 6 Bulik Klinem kagungan putra Dik Sutris, Dik Sunarmi, Dik Wawan Supriyono, Dik Kus Dianto. Mbah Tuyem kagungan putra nomor kalih ya Mbah sini. Mbah Kasanwiono kagungan putra Bulik Wagira kagungan putra Dik Damin, Dik Jemingan, Dik Katirin, Dik Tumidi, Dik Painem, Dik Mujiono. Iki cara celukane ngeten. Lajeng Lek Mariono kagungan putra Dik Parjiem, Dik Parman, Dik Parjo, Dik Boirah, Dik Suyanto. Niku Dik. Lek Samijo kagungan putra Dik Kamarianto, Dik Jemangin, Dik Panut, Sumiati, Suhardi, Sulastri kalian Maskur. Lek Ngadirun kagungan putra Dik Mutmainah, ini biasanya Mbak Mut ya. Dik Toha, Dik Kasminten kalian Dik Rusmini. Pak Lek Jemirin kagungan putra Dik Sunarmi, Dik Syahid. Nomor 6 Bulik Munirah kagungan putra Dik Pianto. Pianto Dik Tutiani biasanya kalau Mbak. Sri Utami Sutami kalian Heri Iswanto. Putra Bahagia selajengipun Mbah Seniem kagungan putra Bulik Jaitun kagungan putra Dik Sayut, Dik Jemini, Dik Sarpan, Dik Sunarmi almarhum, Dik Said kali Dik Sulastri. Nomor 6 Bulik Katemi kagungan putra Dik Abdullah, Dik Khotimah, Dik Maisah kalian Dik Boini. Terus kalian Dik Rahmat. Terakhir nomor 3 Bulik Sukinem kagungan putra Dik Marsini, Murpurwati, Marji almarhum, Timah almarhum kalian Dik Mutiah. Nggih. Oh niki ta sing Mbak Mutiah iki sing niki wis di sini nggih. Gitu lah sing Mutiah ngajeng. Bawa enten niki Mutiah niku kalian nggih kalian nggih kamu gunung. Nomor 3 Bulik Jamini nggih. Bulik Jamini kagungan putra Dik Wasis, Matsari aripun nggih berarti kan ngajeng. Bisa ini niku pun sampun. Berarti niki Bi Aswiyah nggih pun niki ngaten. Cekap insyaallah Mbah Madul mboten enten datane. Sedherek kula sedaya ya senajan susunan silsilahe kula kalih Mbak Muti biasane bahasane Dik, tapi nggih lek biasane Mbak ya bene Mbak ya terus niku dadi kadung kula kulino Dik nggih Dik wis kersane kadung kula biasane riyen lek nderek basa silsilah ngeten iki ancene nggih cara sing masya cilik lek dhuwur ya sik celuk nyeluk adike Dik. Nah, tapi lek nderek basane wong Madura endi sing lair dhisik diceluk Mas utawa celuk Mbak. Senajan anake budhe lek cilik ya Dik. Nah niku ngaten nggih pun sakniki penake biasane nyeluk pinten biyen nggih ora usah. Kowe wayahe nyeluk aku Dik lah kapadhan Dik wis duwe putu ya tak celuk Dik. Nah nggih pun iki ingkang saged kula aturaken muga-muga kegiatan menika kita nggih ya senajan mboten paham sitok-sitoke tapi riyen pun nate dipoto sitok-sitok nika. Tapi muga-muga niki dadi silaturahim ingkang sae, kita rumat, kita jagi, derek dawuh Kanjeng Nabi sinten sing pengin dawa umure, jembar rezekine niki sing sregep silaturahim. Dadi sing bakal benjing teng swarga, sing kena dienggo gandolan itu adalah rahim. Dulur ngeten iki benjing, ombyokan ngeten iki lek dawuhe Quran walladzina amanu niki ngapunten iki nerokne Kang Aziz ngaji titik. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin.
sapa wonge iman mbae dhewe insyaallah iman di eloki karo anak turune sing iman bakale tak gabungi. Dadi mbae gabung karo putrane pokok padha imane bakale dikantrol munggah. Dadi muga-muga benjing awake dhewe mrumpuk insyaallah mbae adek niku ya muga-muga santri. Ya terus awake dhewe putune ya saiki sing ketelah putu mergo anake mbiye mbae santri. Ayo diopeni le dadi santri. Le gandoli bae ben ra kabotan nemen-nemen. Dadi ya. Nek padha santrine kan rada padha enteng lek ra anu bali gandol kabotan, ngoten ya. Dadi ana wong iman dieloki karo keturunan sing iman bakal tak putu-putune keturunane tak gabungne karo sing iman iku tanpa mengurangi sedikit pun jatahe mbae. Ngoten. Dadi muga-muga awake dhewe nggambo mlumpuk ngeten iki sakniki dilumpukne muga benjing mlumpuk bareng-bareng teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Padha muga bareng-bareng awake dhewe artinya hari ini kita jaga awake dhewe niki sakniki Islam muga-muga keturunane Bani Mbah Codo niku sik kenceng le nyekel imane ora siji ra pindah agama nomor kali ra pindah dadi liyane wong NU. Ngoten nggih bersemanten ingkang saya aturaken ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami hormati Bapak Ibu keluarga Putu Mbah Codo almarhum yang kami hormati, alhamdulillah wonten dinten iki kedasa mlumpuk sak anak putu kabeh. Muga-muga mlumpuk awake dhewe iki barokah. Nomor loro niki Cik Riyaya sing nyira kepethuk semene kae iki wis saiki sing mlumpuk iki kabeh ayo diniati keiklasne lanang wedok nek ndek kekeliruan siji karo siji dina iki awas aja mong di antara semene kae iki sing ndek kekeliruan supaya kancane sampean sing rawuh iki saya diikhlasne muga-muga bali sakene wis dingapura kabeh. Nomor kaping 3 iki putra wayah saking almarhum Mbah Codo. Jane iki Codo ke rada apik. Asline Mbah Codo. Leh nek karo penelek karo panitia dira dadi apik ni Mbah Codo. Mbah Codo kuwi parapane saka Mbah sapa bapake Mbah Kasbi mau sapa jenenge? Wono Taruna kuwi parapane Codot. Dadi Mbah kuwi rehne anake Codot, mboke ya diarani Mbah Codot. Tapi yo engko dadi goleki panitia jare arep goleki muga-muga ketemu Mbah Codot. Sajane anak putune izin. Wis enggak apa-apa, pokoke sik kelingan yang baik kabeh ya. Itu wis muga-muga kelingan. Terus yang terakhir iki mbiyen aku duwe catetan wis pirang taun iki ra tak buka yo kabeh iki jane titen iki kakang iki adik tapi aku ki pernah pikiran bareng tak kelompokne tak buka tibake dong aku dhewe tibake kowe iki ya dulurku. Dadi nek ngono sakmene kae kabeh iki alhamdulillah kabeh putra wayahe Mbah Codo. Bahkan sing ngebeki masjid iki insyaallah niku 90% iki ya anak putune Mbah. Lah sing sithik niki Mbah Mudin ngewangi ning masjid Kebon, Mbah Salikin ngewangi ning masjid Kulon. Dadi nek mentaraman kabeh iki kaya-kaya sak kerandahe Mbah. Wis alhamdulillah muji syukur ya. Kok ijik kelompoke wong sing golongane wong sing padha ngibadah kabeh. Mbah biyen iki tak critani, mbokku tau ngomong, Mbah buyut kuwi biyen sampe tuwa
niki nek wudhu sing nuntun nang jeding niki mbokku. Dadi nek ngono diarani dituntun wudhu berarti mbah buyut sampean iku ya Islam. Yakin nggih, nek sing nuntun mbokku ki anggere mbah buyut ki sing nuntun wudhu aku. Dadi nek ngono mbah buyut sampean ki Islam kabeh. Nek mboten kliru, insyaallah diantarane mbah-mbah sampean ki ening sing diarani waline Gusti Allah. Cuma ya ora jelas, insyaallah enten Jawa Tengah mriku mbah sampean ki enten sing auliyae Gusti Allah. Wis iki ae kangge tambahan. Ayo saiki wis ketok mlumpuk kabeh didadekake sing apik, wis kadung tak duduhne jenenge, tak duduhne wis kabeh dadi dulur kabeh engko sing dilestarikan, sing kurang pernah diatur amrih apike, pokoke sing penting kadung mlumpuk dadi dulur kabeh, aja sampe pisah-pisah. Amin. Pun sak manten mawon sing keri bisa ngarep bagian pun sak manten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi penghormatan dan pembukaan masalah sedikit tausiah, saya sangat setuju sama panitia pertama tadi. Tidak ada satu majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wassallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sedikit saya tambahkan, mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak, kita beri sedikit sambutan, yaitu sedikit penghormatan ataupun utamanya penghormatan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi telah dibuka sedikit selawatnya, tapi kayaknya agak melempem. Makna melempem itu seperti tidak ada orang. Gusmus tadi nyenggol saya, Mas Helmi ini kalau datang semua mencapai 700 atau 800 orang. Sesungguhnya setelah saya lihat seperti ini, alangkah ramainya orang, tapi suara tidak ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih merokok, mohon dimatikan dulu rokoknya. Marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya salawat. Monggo dari panitia parkir, dari panitia konsumsi, dari tuan rumah, ibu-ibu, anak-anak, monggo sebentar kita berdiri sejenak. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibi salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibi salamun alaik, salawatullahi alaik. Asraqal badru alaina فاكتفت منه البدور, أسرق البدر علينا فاكتفت منه البدور, مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور, يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيبي سلام
صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد. Monggo yang tadi hatinya panas, suasananya panas, alhamdulillah semua dingin. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adadi wa huwal maktubi fi lawhi wal kalami fi kulli yawmin wa laylatin wa sa'atin wa nafsin wal muhayyati alfi mi'ata alfa maratin ila yawmi ilmi ala ana awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Penghormatan saya setinggi-tingginya kepada ayahanda Romo Kiai Haji Solihin. Penghormatan saya kepada Gus Din, Gus Mus, Gus dan semua Gus yang mungkin tidak bisa saya ucapkan satu persatu, tapi tidak hilang rasa takdim saya kepada seluruh jamaah dan kepada seluruh anggota keluarga daripada Reuni Bani Codo, Bah Bani Codo. Sebelum saya membicarakan atau memberi sedikit tausiah, mungkin agak aneh. Kenapa saya ada di sini? Terima kasih kepada panitia yang sudah membelikan tiket pulang pergi dari Nagro Aceh Darussalam sehingga sampai di Desa Mentaraman. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Tengku Helmi Yusuf. Saya berada di sini di tengah panjenengan semua berbicara berbahasa Indonesia. Soalnya kalau saya berbicara bahasa Jawa takut nanti terkencing-kencing karena saya tidak mengerti masalah bahasa Jawa. Setiap saya ikut pengajian, ikut tahlilan, Mas Helmi, pokoknya jenengan kalau ada yang dibicarakan jawab aja nggih. Nggih. Jumateng para sedaya nggih. Nggih.
apapun tidak mengerti, yang penting G. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul tidak lain dan tidak bukan di masjid yang tidak salah diberi nama, yaitu Masjid Sabilillah. Makna Sabilillah mungkin yang awam kita mengetahui tentang perang jihad fi sabilillah. Sesungguhnya makna dasar dari fi sabilillah atau sabilillah itu sendiri yaitu kepentingan apapun yang menyangkut bertujuan kepada agama, namanya sabilillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya membuka sedikit tentang Bani, saya berdiri di sini seolah-olah bukan seperti tamu. Bukan seperti tamu. Kenapa? Di Aceh, di tempat saya pun sudah lama berlangsung acara seperti ini. Saya bertanya tadi sama ayahanda, itu yang kejadian yang pertama ini adalah yang pertama pembentukannya di pondok. Ini adalah alumni pertama. Setelah saya lihat ketika reuni pertama segini banyak orangnya, bagaimana untuk 2, 3, 4 tahun yang akan datang. Jadi sedikit ingin saya sampaikan, persis yang dikatakan oleh ayahanda, mungkin tidak pantas dikasih nama jodoh. G? Dijawab G? G. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Ganti nama itu adalah tujuan dari anak cucunya Muhammad Jodoh Al-Jogjani. Nah, lebih keren, lebih mantap. G? Tapi kata Gus Mus tadi tidak boleh kita rubah-rubah nama. Tapi kalau sesungguhnya itu untuk kebaikan, apa salahnya? Nah, alhamdulillah, penghormatan saya yang kedua kepada seluruh jamaah, kepada ketua tim DTC Dono Mulyo, ya, Ustadz Agus Arif, kepada Ustadz Saiful, kepada seluruh jamaah dari Dono Mulyo RT 8, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Dan salam santun saya kepada keluarga besar ataupun daripada silsilah ayahanda Pak Khosib. Mungkin saya tidak tahu satu-satu siapa namanya, tapi ya alhamdulillah semua yang ada di sini insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi, mungkin tidak usah panjang lebar saya berbicara, karena ibu-ibu dari pagi tadi sudah pada dandan, sudah pada maca. Ditakutkan nanti lipstiknya melebar, alisnya turun, sehingga orang banyak yang ketawa melihat antara sesama wanita. Nah, karena sudah banyak acara, sedikit saya sampaikan untuk pembacaan silsilah untuk kedepannya. Alangkah baiknya cukup dituliskan di sebuah plakat Mesakne Gusdin. Mesakne Gusdin. Kalau dibaca oke, orang 500-600. Kalau satu dibaca orang 20.000. Apa tidak dari pagi sampai malam belum bubar? Nah, seperti itu. Yang ketiga kalinya tuan rumah meminta saya untuk hadir di tengah-tengah panjenengan sedoyo. Panjenengan sedoyo, Mas Helmi. Jenengan ini orang Aceh. Yang saya tahu di Aceh itu masalah tsunami. Tsunami, yang tahu tsunami yang kejadiannya pada tanggal 24 Desember tahun 2004. Alhamdulillah saya adalah saksi mata, saksi mata kejadian tsunami. Alhamdulillah Allah menghidupkan saya
sehingga saya bisa berkumpul di tengah panjenengan semua untuk mengulas kenapa terjadi, apa sebabnya, kok bisa seperti itu. Yang jenengan paham, mungkin julukan Aceh adalah negeri Serambi Mekah. Negeri Serambi Mekah. Jadi jangan ada pandangannya yang dikatakan Serambi itu pendopo. Bukan itu. Kenapa dikatakan Serambi Mekah? Dulu ketika naik haji, semua transitnya di Sabang, sehingga mempermudah perjalanan haji. Orang tua saya dulu, kakek-kakek saya dulu berangkat hajinya kalau bulan 10 haji, mungkin bulan 7 sudah mulai berangkat. Kenapa? Bukan naik pesawat, naik kapal laut, makanya lama. Nah, seperti itu. Ingin mendengarkan sedikit masalah sejarah tsunami? Ingin? Alhamdulillah. Setelah saya membicarakan, setelah saya menceritakan yang dikatakan risalah atau sirah, mudah-mudahan tertanam dari hati panjenengan semua untuk benar-benar bertobat kepada Allah. Kita di sini adem ayem. Jangan disangka suatu saat Allah memberi azabnya, memberi balanya dengan caranya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang bisa mengerti kapan itu terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tolong dengarkan. Pada masa itu bertepatan dengan malam minggu tanggal 24 Desember 2004. Tanggal 24 Desember 2004 pukul jam 12 tepat. Karena pada masa itu di Aceh masih terjadi konflik antara, bisa dikatakan, sesama agama, sehingga tidak pernah terjadi di Aceh yang dikatakan acara Natalan atau acara tahun baru. Bertepatan tahun baru dengan Natalan pada tanggal 24 Desember. Orang tua saya mengajak saya pulang ke tempat mbah, ke tempat nenek. Kebetulan nenek saya di Loksmawe, Aceh Utara. Rumah saya di Banda Aceh, di kotanya. Mungkin saking saya gobloknya, pengen tahu, saking katroknya kata orang Jawa, pengen tahu seperti apa tahun baru itu, seperti apa. Di sana yang biasa diingati tahun baru Hijriah, Muharram, segala macam. Ini kok ada tahun baru. Tepat pada jam 12, kleng kleng kleng, ada lonceng, ada kembang api, tembakan kembang api. Karena kita tidak mengerti, oh rupanya tahun baru seperti ini, sangat mewah, sangat hebat. Yang mana panggung terbesar dibuat pusatnya bertepatan di sebelah makam kakek saya, Safiur Rahman Al-Mubarak Furi bin Tuku Abdur Rauf As-Singkili. Itu adalah ulama karismatik, sehingga mereka membuat acara dimaklumi oleh majelis ulama yang ada di Aceh. Rupanya tidak sebatas bakar kembang api, bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah bakar kembang api, keluarlah wanita-wanita yang dikatakan biduan. Tahu biduan? Biduan. Yang selama ini di Aceh tidak pernah dilihat wanita yang tidak berjilbab, wanita yang tidak katoan. Pada masa itu kita melihat jelas bertabarus lekuk tubuhnya, itunya dan itunya kelihatan jelas, sehingga orang yang penasaran, bahkan kakek-kakek, maju ke depan untuk melihat yang hal seperti itu. Karena di Aceh tabu, tidak pernah melihat hal yang seperti itu. Nah, naiklah majelis memperingati tidak boleh seperti ini.
Tapi karena masa itu, ya, karena masa itu lebih banyak personil daripada masyarakatnya, kami hanya melaksanakan atau memperingati Natalan Tahun Baru dengan cara kami. Itu sudah diingatkan. Ya. Singkat cerita, pulanglah tidur. Saya ngomong sama kawan-kawan saya satu pondok, di dalam kamar ada 6 orang, yang mana 6 orang itu semua sudah almarhum, ya. Almarhum, kawan satu kamar, kawan satu asrama, satu bilik kalau di Aceh itu. Sehingga ketiduranlah sambil bercerita. Oh, kok seperti ini, kok seperti itu. Okay. Akhirnya jam 8 pagi, tepat jam 8 pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, terjadi gempa. Gempa yaitu gempa tektonik. Paham gempa tektonik? Bukan gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik bergoyang seperti ini. Kalau tektonik seperti ini. Nah, semua orang pada berlari, berkeliaran semua keluar rumah, lari karena takut tertimpa rumah atau dan sebagainya. 4 menit 17 detik gempa tektonik, sangat lama, sangat lama. Itu kejadiannya hari Minggu. Hari Minggu. Semua yang saya lihat, semua orang keluar dari rumahnya masing-masing. Mungkin ada sedikit terkilas, apa ini kiamat atau apa, karena selama ini belum pernah terjadi hal yang seperti itu. Dan yang paling saya takutkan lagi, seorang ibu tidak memikirkan anaknya, seorang suami tidak memikirkan istrinya, yang mana semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang buat saya merinding. Tak delok ke langit, di mana matahari. Kok seperti ini? Akhirnya rumah pada rubuh dan sebagainya. Banyak rumah yang rubuh, hancur. Enggak lama ada yang berteriak, bapak-bapak, ibu-ibu, ke laut. Semua ke laut. Kenapa? Di laut banyak ikan yang terkelepar. Karena air surut jauh 12 kilo secara tiba-tiba. Kita tidak tahu itu akan detik-detik terjadinya tsunami. Tidak tahu. Semua cari, saya ikut cari. Dapat satu plastik merah. Wah, kata almarhum kawan saya, berarti sengsara membawa nikmat. Nah, di balik azab Allah ada berkah. Ada yang ngomong seperti itu. Nah, seperti itu. Tidak lama dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar, sebelumnya saya ngomong bisa dipahami? Jelas toh? Jelas nggak jelas, yang penting jelas. G. Yang penting G. Belum pernah kita mendengarkan suara azan yang tanpa pakai mikrofon, yang tanpa pakai pengeras suara. Seantero Aceh terdengar. Siapa yang azan itu? Itulah Nabi Khidir. Nabi Khidir azan pada masa itu. Kawan menunjuk ke tengah laut. Itu apa? Dilihat hitam. Air. Air datang ke darat. Semua pada lari. Ikan ditinggalkan. Kebetulan saya bawa sepeda motor. Saya ngebut. Masih juga dikejar sama air. Di depan saya ada pohon kelapa. Walaupun saya tidak bisa naik pohon kelapa, entah kenapa hari itu bisa naik. Klucuk kayak bajing. Akhirnya sampai di tengah. Ketika sampai di tengah, lewatlah air yang begitu deras. Kalau saya bertahan di pohon kelapa ini, air tambah naik. Itu pikiran saya. Walaupun saya sedang gelisah, tapi tidak panik. Tidak panik. Lewatlah kijang Innova putih yang terbawa air. Terbawa air, terambang-ambang. Kacanya tertutup, terambang-ambang. Saya usahakan gimana caranya, ya Allah, mobil kijang Innova itu mendekati ke saya. Alhamdulillah, mobil itu mendekat ke saya. Sehingga saya loncat ke mobil itu. Bukan di dalam mobil, Ibu. Kalau di dalam mobil enak. Ini di atas mobil, bergilaman dengan kayu-kayu, sampah-sampah, seng dan sebagainya. Naik mobil kijang Innova putih yang platnya itu sempat saya lihat BL
17-17N. Loncat naik seperti itu, saya lihat orang yang hanyut, tenggelam, ya, yang nongol, jatuh lagi. Nah, ini sampai kapan? 4 kilo terbawa arus 4 kilo sehingga dapat rumah tingkat 2, ada rumah lantai 2. Saya naik ke rumah lantai 2, naik, sanggup nggak sanggup naik. Setelah naik, saya dobrak genteng, saya naik di atas genteng, di pucuk gentengnya. Sudah kedinginan di situ, sudah kedinginan, nggak bisa ngapa-ngapain. Seluruh mata memandang lautan semua, lautan semua. Air naik ke darat. Seperti itu. Justru dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sebelum terjadi kita menghindari. Cara menghindarnya nanti akan saya sampaikan. Setelah itu lewat nenek-nenek. Nenek-nenek sudah rentang, nggak berdaya, di atas kasur, mustahil di dalam air bisa selamat. Tolong, 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 terbawa, tapi dia selamat. Jenengan paham yang namanya marinir? Tahu marinir? Marinir adalah angkatan laut, bisa disebut hantu laut, pintar menyelam, pintar berenang. Pada masa itu, disitulah Allah menampakkan keadilannya. Siapa yang saya selamatkan, dia akan selamat. Siapa yang akan saya matikan, dia akan mati, walaupun pintar. Seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, 164.000, 20 menit air naik dari laut ke darat, 124.000 mayat bergelimpangan, bergelimpangan mayat, berserakan mayat. Yang dikasihani lagi orang yang melaut di tengah laut, tidak tahu kejadian tsunami. Gitu dia pulang ke darat, rumah saya di mana? Istri saya kemana? Anak saya kemana? Wallahu a'lam bishawab. Bahkan mereka mencoba membunuh diri mereka. Saking stres, terpukul karena dengan kejadian seperti itu. Justru dari itu sedikit ulasan yang saya sampaikan. Kalau saya sampaikan terlalu detail, takutnya trauma, sedih. Orang tua saya di Luxmawe bingung, mau telepon jaringan putus, mau berhubungan apapun jaringan putus. Yang tahu di sana 124.000 mayat mati. Ada nggak orang desa Menteraman 124.000? Ada nggak? Bayangkan sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, 124.000 itu bukan sedikit. Satu generasi hilang. Karena apa? Pada masa itu banyak orang yang telah meninggalkan ulama. Ya, pada masa itu banyak mereka meninggalkan akidah syariat semaunya. Ketika Allah telah cukup balasan daripada umatnya, Allah membalas dengan sendirinya. Seperti apa? Yaitu tadi 124.000 hilang, nyawanya hilang. Itu yang ketemu bapak-bapak, ibu-ibu. Belum yang dimakan sama ikan tuna, belum yang dimakan sama ikan hiu. Beristighfarlah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Gak main-main. Cara bertakwa, cara kita beribadah butuh kunci. Untuk kita mencapai ridha Allah itu butuh kunci. Agar kita mencapai ilmu. Di desa Panjenengan Sudoyo sudah ada kunci ilmu, Miftahul Ulum. Miftahul Ulum itu adalah kunci ilmu. Belajar, mengaji, wajib. Para kiai, para gus tidak minta dihormati, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi tugas kita menghormati ulama.
Karena apa? Karena mereka sebagai pasak, sebagai paku. Jenengan sekarang bisa melihat di depan saya, di depan kita semua ada romo kita, ada ayahanda kita yang menjadi penerang, yang menjadi lampu. Apakah Anda pernah berpikir suatu saat kalau beliau tidak ada, siapa penggantinya? Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dekatkan diri dengan ulama, insya Allah kita selamat. Oke. Jangan mau terprovokasi dengan hal-hal di luar itu. Mungkin di dalam tidak tahu, di luar mengunjing. Seperti itu. Terlalu membeda-bedakan. Oke. Tak lupa pula rasa kasih sayang dan rasa cinta saya kepada sang istri yang sudah menemani saya, berjuang dengan saya dari Pulau Sabang sampai Pulau Maroke, dari Pulau Nias sampai Pulau Tidore, semua alhamdulillah sudah saya jelajahi. Oke? Sampai sekarang ini setia menemani saya. Alhamdulillah dapat istri seperti itu. Rupa-rupanya istri saya di sini juga bukan orang lain. Masih keluarga panjenengan sedoyo. Masih ada ikatan. Kalau disuruh buka silsilah, wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin beliau lebih tahu. Seperti itu. Nah, jadi marilah sama-sama dalam acara reuni akbar. Kenapa dibuat reuni? Kenapa dibuat bani? Ini adalah satu pagar yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Orang NU tulen, NU murni. Apakah selain dari itu tidak murni? Apakah dari itu tidak tulen? Jangan mau memperselisihkan ibarat air dan minyak. Ya, jangan mau memperselisihkan antara air dan minyak. Mereka saudara kita. Semua saudara kita, seiman, seagama. Mereka juga berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hashim Asari, pendiri NU. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mereka satu guru. Imam Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Soleh Barat, Kiai Haji Khalil sampai kepada Syekh Khalidil Al-Hindi. Kenapa kita berselisih paham? Makanya saya sampai di Jawa bingung. Gimana bingung? Itu orang Muhammadiyah, itu orang NU, itu masjid Muhammadiyah, itu masjid NU. Wallahu a'lam bishawab. Di mana letak rahmatan lil alamin kita? Ya, di mana letak rahmatan alamin kita untuk semuanya? Jangan sombong ibu-ibu dengan banyak wirid, dengan rajin sholat, dengan rajin puasa. Ibadahmu untukmu. Jenengan puasa, jenengan sholat bukan untuk saya. Jenengan wirid mati-matian ribuan bukan untuk kami, untuk kamu sendiri, untuk para panjenengan semuanya. Tanamkan rasa rahmatan alamin. Sama seperti beliau, baginda besar Nabi Muhammad SAW, diakui oleh lawan maupun kawan. Dengan apa? Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Tidak perlu menggunjing, tidak perlu berbicara yang tidak-tidak. Semua saudara kita. Kita ngikut NU, jalankan NU. Menurut mazhab Al-Qadi Abu Suja Ahmadul Husali Asmadul Asfihani rahimahullahu ta'ala, an a'malan muktasaran fil fikhi ala mazhabil imami Syafi'i. Jangan semua imam jenengan ikut, sing enak-enak tak ikut. Ojo. Makanya untuk melangkah belajarlah, untuk melangkah ngajilah. Di sini sudah ada pondok. Ngapain jauh-jauh? Di mana-mana ajarannya ya sama. Seperti itu.
Yang lucu lagi, orang Jawa Timur mondok ke Jakarta, ke Bekasi atau ke Gontor. Orang yang dari jauh, dari Jawa Barat mondok kepada Jawa Timur, di Jawa Timur. Seperti itu. Di Aceh sendiri, Jawa Timur ini terkenal dengan gelar yang sangat mulia, kota 1000 kiai. Bukan kota santri. Kota santri di Pandeglang. Kota 1000 kiai adanya di Jawa Timur. Ikutin kiai. Itulah penerang kita. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batilaka nazzahuka. Jangan orang barusan keluar dari mana, dari hutan mana, nganggap dirinya wali. Percaya. Kenapa? Orang Jawa ini mudah percaya. Diajak ke sana oke, diajak ke sini ayo. Masuk ke sumur baru minta tolong. Seperti itu. Tidak boleh. Wali itu bukan pengakuan. Ingat, wali itu bukan pengakuan. Kiai itu juga bukan jabatan. Kita yang memberi gelar, kita yang tahu. Contohnya seperti wali kutub. Jangan mau terprovokasi, ada wali kutub. Wali kutub ataupun wali akhtab, satu abad hanya ada satu orang di masanya. Satu orang, enggak lebih. Seperti itu. Ada wali autad, wali yang menjaga 4 penjuru: timur, barat, selatan, utara. Hanya 4 orang. Panjenengan ada yang mengaku wali? Ada, tapi wali murid nggak apa-apa. Wali murid tidak apa-apa. Jangan-jangan mengaku dirinya seorang wali yang tersohor demi kepentingannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jangan coba-coba. Yang ada menunjukkan kebodohannya sendiri. Begitu juga sudah diciptakan, dibentuk oleh ayahanda seperti sedemikian rupa, sangat alhamdulillah. Alhamdulillah dibentuk Bani Codo, Bani Mbah Codo, atau yang lebih sopan lagi Bani Muhammad Codo Al-Jogjawi. Lebih bagus toh? Lebih bagus. Jangan codot, setahu saya apa codot? Codot itu kan yang makan buah sana, lari sini, terbang sana, terbang sini. Mudah-mudahan tidak. Yang kedua ini adalah membentengi diri kita dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semakin banyak, semakin terbendung. Alhamdulillah, laksanakan. Jangan pikirkan yang mereka mengatakan ini bid'ah lah, itu bid'ah lah, semua bid'ah. Percuma. Banyak kawan-kawan dari Muhammadiyah, kawan-kawan datang, Mas Helmi, bukankah maulid itu bid'ah? Tidak dikerjakan di zamannya Rasul. Saya ambil Al-Quran 30 juz. Kalau kamu mau pertimbangkan bid'ah, baca Al-Quran 30 juz ini juga bid'ah. Kaget gak? Loh kok iso? Zaman Nabi Muhammad belum ada Al-Quran 30 juz. Masih tertera di karang-karang, di pepohonan, di rumah-rumah, di kulit-kulit kayu. Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan dibuatlah mushaf Al-Quran 30 juz. Seperti itu. Kadang-kadang ada orang NU merasa dirinya NU, tapi akal perbuatannya tidak seperti itu. Sama saja, di mana saja. Tidak di Aceh, tidak di Sulawesi, tidak di Kalimantan. Kriteria seseorang hanya letak di iman. Bagaimana cara selamat? Datanglah ke kiai mereka. Pak Kiai itu nggak minta dihormati, nggak minta disegani, tidak minta duit antum semua, tapi sudah tugas kita. Pikir ibu-ibu dengan logika. Kiai tidak kerja, kerjaannya hanya mengajar, memberi penerangan supaya umat paham, tahu apa salahnya. Setahun sekali sungkem tempat Mbah Yai ngamplopin paling sedikit 50 buat belanja.
datang setiap hari ke pondok, ini Mbah Yai sayur seikhlasnya. Kemudahannya seperti apa? Monggo. Mbah Yai nggak kerja loh, tidak kerja. Tugasnya menjadi lampu penerang. Kalau minyaknya tidak disodorin, lampunya redup. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ada sedikit lagi, banyak ini yang dikasih, disuruh apa? Disuruh senggol-senggol katanya. Nah, jadi yang dikatakan bani adalah anak cucu atau keluarga besar. Di Arab sana ada Bani Nadir, ada Bani Kainuka, dan banyak bani-bani Adam dan sebagainya. Jangan diikut Bani Israel. Ojo melu-melu, angel. Wes, paham? Bentengi diri, jadilah pejuang-pejuang aswaja. Menjadi orang aswaja gampang, semua bisa. Anak yang kemarin sore bisa menjadi seorang aswaja. Tapi untuk menjadi seorang pejuang aswaja harus sangat kuat. Jangan sampai masuk yang aneh-aneh. Tarikoh ini masuk kalian ikut, tarikoh ini datang kalian ikut. Nah, yang diajarkan sama Pak Yai kita apa? Itu yang diikuti. Di sini ada tarikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, nggih Mbah Yai? Seperti itu, ikutin. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tahu larinya kemana? Jangan mikir saya ini ahli tarikot bisa terbang. Kalau bisa terbang lebih hebat burung. Seperti itu. Kita ini orang tarikoh bisa jalan di air. Salah. Lebih hebat ikan sampai tenggelam ke air, nggak keluar. Seperti itu. Syariat, tarikat, hakikat, marifat itu ibarat sebuah kendaraan. Saya kasih garis kecilnya saja biar enak dimengerti. Jenengan punya sepeda motor, bisa bawa motor, tahu mau kemana, tahu mandek di mana. Ini punya sepeda motor nggak bisa bawa motor, podo wae, angel. Punya sepeda motor bisa bisa naikin motor, nggak tahu jalan kemana, munyar, entek bensinnya. Seperti itu. Jadi kita punya sepeda, punya kendaraan, tahu jalan kemana, tahu berhenti di mana. Itulah maknanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua, alhamdulillah di sini ramai orang. Insya Allah kita bagi-bagi sedikit amalan atau yang dikatakan kotak berjalan. Monggo yang bagian kotak berjalan disiap-siapkan, ibu-ibu ya, jangan dikeluarkan yang cap golok, ngeri. Nah, seperti itu. Bersedekah di jalan Allah, bertepatan di masjid sabilillah, sangat-sangat bagus. Monggo yang berjalan silakan. Dikatakan lagi sama Gus Din tadi yang perlu disampaikan untuk masalah memakmurkan masjid-masjid, memakmurkan tempat ibadah, tempat ibadah masjid tolong dimakmurkan. Jangan sampai orang di dalam masjid yang sudah 60 tahun ke atas. Insya Allah di sini tidak ada. Di sini banyak bujang, banyak gadis. Ya. Yang azan juga orang-orang yang kuat, remaja. Kasihan bapak-bapak mesakne orang yang nggak sanggup azan, habis suaranya. Seperti itu. Jadi mari sama-sama kita makmurkan tempat ibadah. Kalau suatu daerah tidak ada tempat ibadah, tidak ada jamaah, lama-lama masjidnya angker, musolanya angker,
Seperti itu. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, jangan salah kasih, dikeluarkan yang terbaik. Alhamdulillah untuk amal ibadah kita panjenengan para sedaya. Nggih. Nggih, monggo. Oh, ini banyak benar yang dikasih tambah-tambahan. Nah, piye? Biar berjalan pakai sholawat. Oke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo bareng-bareng sambil dikeluarin yang terbaik. Salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ayo semuanya, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jangan ada yang sembunyi di balik layar. Ketika kotak datang ada yang lari ke balik layar. Ojo ngono lu. Ojo ngono. Nah. Jangan hilang-hilangin, hilang beneran. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Bani Mbah Coco yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak perlu panjang lebar saya menyampaikan. Yang penting perkenalan silaturahmi kita tetap terjaga, tetap terjalin sedemikian mungkin. Ambil hikmahnya dari pengajian ini, ambil manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan anak cucu kita dimantapkan di reuni akbar Bani Mbah Codo. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah sampai anak cucunya diberi panjang umur, diberi mudah rezeki, diangkat semua macam penyakit, diberikan kemudahan, diberikan bapak-bapak istri yang lebih satu. Kok ibu-ibu pada merah mukanya? Bapak-bapak semangat. Kalau udah masalah istri, amin. Yang tadi tidur melek. Nah, seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf, bercanda. Just kidding. Jadi simpulan daripada pengajian ini, daripada reuni akbar ini, marilah sama-sama kita memantapkan ukhuwah Islamiyah yang telah dibentuk sedemikian rupa, yang sangat bagus. Assalamualaikum Gus Farid, mohon maaf nggak kelihatan. Jadi monggo sama-sama sareng-sareng kita semua saling
maaf memaafkan, jangan ada sifat iri, hati, dengki, ria, ujub, takabur. Jalinkan di dalam kesempatan rahmatan lil alamin yang sedemikian rupa, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan lahir dan batin, jangan lahirnya saja ketemu minal aidin wal faidin, lahir batin ge, lahir batin ge. Lahirnya kelihatan, batinnya hurundam. Ibu-ibu, kalau ingin mengikuti manhajnya Imam Syafi'i, hati-hati. Minta maaf sama suami. Suami harus pintar. Maafkan saya lahir batin. Suami harus pintar. Lahirnya saya maafkan. Lahirnya yang kelihatan. Batinnya apa? Sebutkan. Oh, saya nggak sengaja narik uang di dompet. Itu disebutkan. Karena tidak akan gugur. Maaf ya lahir batin, di belakang begana nggak tahu, minta maaf, perbaiki diri. Maka ciri-ciri orang sukses dari pertama puasa sampai lebaran, ciri-cirinya apa? Bertambah iman, bertambah iman. Di masjid yang tadi ada jamaah 20 bertambah 30. Jangan yang tadi ada 20 bertambah maju. Ojo ngono. Sayang Bu, sayang nyawa. Allah menciptakan jantung kita ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Jantung berdegup, berdegup, berdetup sampai saat ini belum pernah berhenti. Nggak usah mikir terlalu panjang, rahmat Allah di dalam diri Anda sendiri. Jantung yang selama ini berdegup kencang, baik Anda kerja, tidur, kesibukan ini, kesibukan itu, tidak pernah berhenti. Itulah makrifat jati diri, harus kita tahu. Jangan mudah terlena, jangan mudah terpesona orang yang mengajak ikut sini, pengajian sana, pengajian sini, gak jelas. Sholat gak usah, puasa gak perlu, tinggalkan. Kalau ada orang yang mengatakan, mungkin ibadahmu dengan cara sholat, cara mendekatkan diri saya kepada Allah beda cara, jangan diikuti. Itulah perlunya tameng, itulah perlunya bani, pagar. Jenengan semua jadi pejuang-pejuang. Anak-anak jangan dipasrahkan HP, jangan diberi HP. Anak kecil sayang biar dia modern HP. Kita lihat satu keluarga ada orang 7, semua megang 7 HP, pada yasinan kafe. Pada yasinan lihat HP. Sehingga hilanglah ukhuwah. Itulah yang merusak tatanan agama, merusak tatanan segala-galanya. Banyak orang pintar tapi keblengar. Banyak orang merasa dirinya pintar. Dekatkan diri sama Allah, dekatkan diri sama Allah. Insya Allah pintu taubat akan datang dengan kesadarannya sendiri. Karena taubat itu macam-macam, orang sadar itu macam-macam, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan senyuman kiai, orang bisa sadar. Dengan rendah hatinya kiai mengajak, orang bisa sadar. Tapi kalau kiainya menganggap seseorang dengan pandangan dahir, hati-hati. Hati-hati. Pandangan dahir contohnya seperti apa? Kita melihat seorang pelacur, kita melihat seorang maling, dahirnya dia berbuat maksiat kepada Allah, tapi batinnya menangis. Kenapa saya melacur? Mengapa saya menjual diri saya? Orang tua saya sakit, anak saya tidak ada susu. Sampai ke situ ibu-ibu kita pikirkan. Jangan memvonis orang seperti ini, kamu seperti itu, wallahu a'lam bishawab, akan hancur. Mudah-mudahan di desa Mentaraman menjadi desa yang baldatun thayyibatul wa rabbul ghafur, menjadi contoh untuk desa-desa lain, contoh untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya pikiran, khususnya di NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak. Mengingat siang sudah sangat terik, maka
maafkan apabila ada kata saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, atau penyampaian saya yang tidak jelas. Nggih. Nggih. Jaluk ngapura nggih. Dimaafin. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara yang terakhir yakni pembacaan doa. Dumateng Romo Kiai Haji Solihin kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam para hadirin, rahmatullah, alhamdulillah. Mulai awal nanti sakit kita sedaya beruni dalam keadaan sae, muga-muga rawuh jenengan wonten iki ngantos kundur diberkahi dening Allah sedaya. Sing wis kita apik guyub niki ayo diopeni, muga-muga terus apik sak teruse. Diparing ana tentrem ayem kabeh keluargane. Paring ana jembar rezekine. Ditebihna balak bilaine. Selamat donya akhirate. Ditambahno rukun sedulure kabeh. Amin. Aladina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yafi ni'aman wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa nur. Ya Allah, bijai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qadir janibana syaikina wa sayyidina abana. Salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa amradina wa amradan min waqina wa jamsirna. Allahumma sabit qulubana ala dini islam ala sabit istiqamah wa ja'alna wa lakan mitulani sunnah wa jambah lana wa ala bihusnatina wa rizukna rizqan halan dan panabiya mubarakah li ziyaratil Makkah wal Madinah wa li tanfusana wal afiyah wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semanten para hadirin sak penggaripun, muga-muga awake diparingi panjang umur, sesuk tahun ngarep ketemu maneh. Insyaallah mangkin sederek sing saking Jogja kula kabari mangkin kersane sampean tambah sedulure. Oke, di samping niku muga-muga sampean wis ketok apik dan termiki muga-muga kabeh padha eling nek iki cek sedulure kabeh, iki keranda saka Mbah Coto kabeh. Dengan kata lain, aja sampai nyalah-nyalah, aja sampai karo sedulur kemali ora rukun dan sebagainya. Muga-muga tambah rukun kabeh. Amin. Semanten kula kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman kita beri teman-teman monggo. Mustafa, Mustafa, memba'ul lisafa, sayyidul anbiya, mish'alun fil wafa, kana fi 'abdi lil yatama difa. Mustafa, Mustafa, memba'ul lisafa, sayyidul anbiya, mish'alun fil wafa.
على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sepeda malih dumateng para bapak para ibu ingkang badhe guntur sak bangkit. Aku lho pun nang temeri kok kalih Gusten wau.